dan para pelajar yang luar biasa. Di sini juga banyak guru-guru kami yang di rumah ini mengingatkan kami 20 tahun yang lalu ya. Saya sempat juga dari santri ngaji taksin di sini juga. Alhamdulillah di sini Allah takdirkan hari ini bisa berada di sini lagi untuk sama-sama silaturahim dan sedikit berbagi ilmu dan pengalaman. Mudah-mudahan menjadikan ilmu yang mendapatkan ridho dan mendapatkan nilai manfaat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi sudah dikenalkan, saya mengelola pesantren anak-anak di daerah Inggris, daerah dekat sama santri. Ini ada tim saya tidak sendiri, ada ini, ada Ustazah Anissa sama ada dua ustadz yang mendampingi. Di lain kita ngurus anak-anak yang di pesantren, juga ngisi-ngisi kajian, termasuk alhamdulillah. Ini kali pertama saya diminta oleh Taman Zakat untuk berbagi ilmu dan pengalaman terkait dengan pemulasaraan jenazah. Insya Allah Bapak Ibu semua sepertinya sudah pada banyak yang pernah memandikan dan mengkafani sekaligus saya mengantarkan ke makam. Saya ingin maaf ya saya. Jadi sekitar saya setahunan ini diminta oleh Rumah Sakit UNER untuk membantu memandikan dan memulasarkan mengkafani jenazah. Jadi kalau di rumah sakit itu sangat protokoler, APD-nya harus lengkap dan banyak. Tapi kalau sudah berjalan, nggak ada persoalan. Sudah sesuai dengan yang diminta, ada SOP-nya. Kalau mungkin di masyarakat barangkali relatif mungkin berbeda-beda, tapi secara prinsipnya mudah-mudahan tidak berbeda. Jadi ada kaidah-kaidah dasar, tapi ada tambahan-tambahan itu adalah hazanah yang insya Allah kalau tidak melanggar syariat insya Allah tidak masalah. Bapak Ibu semuanya, saya ingin tahu yang biasa memandikan dan mengkafani sebagai kita terbiasa. Halo ya, di mana? Di mana ya? Oh ya Pak Anies, ya. Sudah berapa tahun? Oh, Masya Allah, beliau sesungguhnya yang pengalaman ya. Harusnya beliau jadi narasumber ya. yang jadi mutin, yang mutin. Oke, mutin di mana? Gedung baru untuk dia tetangga. Yang lainnya yang memandikan pernah di tetangganya atau keluarganya sini. Oh, oke. Ya, sepertinya ya seperti itu. Tidak ada beda. Yang lainnya pribun, nanti betul. Kira-kira kalau ada jenazah kerasa nggak memandikan, mau nggak? Insya Allah. Karena ini pahalanya luar biasa. Pahalanya luar biasa. Sehingga ketika saya diminta itu, selama saya bisa berangkat. Dulu waktu saya belum diminta, memang sudah terbiasa untuk memandikan baik di kampung waktu di kampung dulu atau ketika di Surabaya ada ya tetangga kita juga ikut membantu walaupun tidak diminta karena tetangga sehingga ya sudah terbiasa. Tetapi kalau di rumah sakit ada sedikit berbeda karena memang di rumah sakit itu agak serem gitu ya. Apalagi di di kamar mayat. Nah, itu beda ini. Karena setiap hari ada jenazah. Jadi saya sekarang tadi malam sampai sekarang belum tidur. Karena kalau jadi petugas pemulasaran jenazah itu kerjanya ikut malaikat Israel. Ya. Jam kerjanya ikut malaikat Israel. Israel memerintahkan kami banget.
Ya, jadi istilah kami itu si matupan, siang malam tunggu panggilan. Jadi ya gimana lagi, sudah jadi amanahnya ya dikerjakan. Jadi kalau sudah ada jenazah, semuanya minggir, amanah apapun minggir. Nah, ini yang apa ya, kemudian orang itu berat, ya berat. Kalau diminta jadi mutin itu kan ternyata di Surabaya utamanya yang jadi mutin itu rata-rata orang orang tua yang muda-muda jarang. Kenapa ya itu tadi? Di samping juga mungkin ada perasaan takut. Ya, dengan jenazah itu takut sehingga kamu berani. Ya, ada yang memang berat karena memang harus siap setiap saat. Jadi kalau di kampung itu ada motif itu ada dua, ada motif manten, ada motif jenazah. Yang dicari motif manten enak terus, ya dapat berkah terus, ya, dapat. Jadi senang-senang terus kalau motif manten, kalau motif jenazah itu yang pada mundur. Ya ini yang jadi persoalan. Sehingga kelangkaan mudin di Surabaya ini terasa. Jadi mudin-mudin itu pada sudah sepuh-sepuh yang muda-muda nggak jarang. Ya, ini yang kemudian alhamdulillah atas apa ya, inisiatif Taman Zakat ternyata ini sesuatu yang harus perlu untuk disosialisasikan lagi. Pentingnya punya ilmu untuk pengurusan jenazah, memandikan dan mengkafani ulama. Terlebih sesungguhnya ini adalah untuk kepentingan kita. Kepentingan kita kalau ada keluarga kita sewaktu-waktu yang dunia tidak usah bingung cari mutin. Ya kita sendiri sebenarnya yang punya tanggung jawab lebih besar adalah keluarga, baik ayah atau anaknya atau saudaranya. Bukan mutin, mutin itu membantu. Tapi sekarang kan tidak, ya. Jadi yang bantu keluarganya. Justru kalau saya mandikan di rumah sakit itu jarang keluarga yang mau ikut memandikan bareng-bareng itu jarang. Rata-rata mundur ya. Baru kemudian ketika sudah mau dikafani selesai datang. Jadi seperti itu. Nah, yang memandikan itu jarang ya. Makanya ini butuh untuk disosialisasikan agar ilmu dan pengalaman yang pernah kita dapati itu bisa ditularkan ke banyak orang, terutama untuk kita. Sesungguhnya harusnya setiap keluarga itu ada setidaknya satu yang punya punya kemampuan, punya ilmu untuk memandikan jenazah untuk keluarganya masing-masing. Itu enggak. Ini ada tiba-tiba ini ada tim dari rumah sakit Tunggal ada ketika buka apa status saya langsung dicari di WA. Saya ikut silakan. Aku tanya nanti dapat sertifikat enggak? Minta sertifikat katanya. Oh, nanti saya tanyakan ke panitia. Kalau diperlukan ya selalu dikasih. Kalau nasi dikasih sertifikat. Jadi ada Mas siapa namanya lupa saya. Haji sama ya? Iya, iya. Kok lupa tadi? Siapa namanya? Haji sama Komi. Nah, beliau berdua orang baru, kita masih 1 bulanan gitu. Sehingga belum begitu familiar, tapi alhamdulillah sudah berani memandikan jenazah. Jadi bersama kami, alhamdulillah sekarang sudah ada banyak teman. Sekarang jam berapa? Jadi mulai ya. Bapak semuanya, kayaknya ini tegang ya. Nah, sepertinya ada jenazah di depan bertakut. Nggak usah takut-takut Pak. Ya nanti kita akan praktek, ya prakteknya pakai jenazah pura-pura jenazah hidup. Nanti salah tim bagian kami yang berkenan nanti akan maju berpraktek kita pura-pura seperti jenazah. Baru semuanya sebelum kita sampaikan, coba syaratnya dibuka. Insya Allah nanti Bapak Ibu semuanya
Ini ilmu yang langka. Saya dulu juga ngaji kemana-mana di mondok, tapi kayaknya belum pernah mendapatkan ilmu praktek untuk pemulasaran jenazah. Hanya teori-teori gitu. Kalau prakteknya harus praktek sendiri di masyarakat. Ya. Dan memang ini jadi kebutuhan kita semuanya. Jadi sebelum kita ini prolog dulu ya, jadi ada hakikat kematian. Kematian itu sesuatu yang pasti. Siapapun pasti akan mengalami mati. Ya, jika aja dulu, layak tak saat awal suatu keniscayaan. Kalau tidak, ya tadi malam itu yang meninggal dunia sih, ya Haji Ahmad siapa ya? Nah, beliau usianya sekitar 70-an. Jadi kalau tidak beliau yang meninggal dunia sekarang meninggal dunia, nanti pasti insya Allah kalau nggak tahun depan atau depannya lagi ya kita ini harus siap. Ya, karena kematian sesuatu yang tidak bisa di apa ditolak. Aina aina matakun yutrik umur mau walaupun tufi burujim musyayada. Kalau sudah mati datang dimanapun dikejar, walaupun kita berada di dalam benteng yang sangat kokoh, mati akan mendekati kita. Itu suatu kepastian. Tanda-tanda akhir hayat. Tandanya yang kelihatan itu ya tanda-tanda fisik usia. Kalau Rasulullah kan usianya 63. Jadi kalau umat Rasulullah itu banyak nasibin masabin antara 60 sampai 70. Yang usianya 59 ya kurang 1 tahun. Kurang 1 tahun siap-siap ya persiapan. Kalau usianya berapa? 63 lewat ya, los ya. Nah, bonus ya. Yang usia 63 tahun ya berarti alhamdulillah kita bersyukur dikasih waktu untuk menambah. Nah, terus boleh. Iya. Cik ngenyang ya Jan. Ya benar-benar baik nasitin masa bikin anak-anak 60 tahun atau semua. Tapi kan ternyata yang meninggal dunia itu rata-rata muda. Sekarang trennya muda-muda. Ya, apalagi zaman COVID kemarin, ya banyak yang muda daripada yang tua. Saya mandikan jenazah, saya les itu yang tua dengan yang muda banyak yang muda. Antara 40, 50, 60 yang banyak. Yang 70 ke atas itu sudah jarang-jarang gitu. Berarti kan kita ini setiap saat harus siap. Bahkan ada orang yang meninggal dunia di bawah itu banyak juga. Uang 0 hari saja ada. Ya, hari ini lahir mungkin hari ini juga meninggal dunia juga tidak ada. Sehingga tergantung Allah mau ngambil kita kan. Jadi kalau dicari tanda-tandanya apa ya Allah alamnya Allah yang tahu. Tidak ada satupun orang yang tahu tanda-tanda kematian kecuali memang ada mungkin yang dapat firasat-firasat ya. Yang orang-orang yang kasyaf itu saya meninggal dunia sekian hari lagi sehingga persiapan. Jadi saya punya orang tua dulu meninggal tahun berapa ya? Tahun 2014 itu karena ibu saya promosi ahli ibadah sehingga merasakan meninggal dunianya itu sekitar jam ini gitu tahu sehingga kayak mau dipersiapkan sendiri ya ya untuk ya apa siap untuk dijemput seperti itu insya Allah. Bagaimana kita menghadapi sakaratul maut? Apakah kita yang sakaratul maut atau melihat menyaksikan saudara kita, anak, keluarga kita, istri, suami kita sedang sakaratul maut? Kalau kita tentu kan kita harus tergantung amal kita. Orang itu meninggal dunia tergantung hidupnya. Bagaimana dia hidup, begitulah dia mati. Tergantung kebiasaan hidupnya. Kalau hidupnya ibadah, insya Allah meninggal dunia jika dalam keadaan di sini. Insya Allah kita semua yang seperti itu. Jadi kalau kita melihat orang lain, keluarga kita yang sedang sakaratul maut, gimana? Ada yang punya pengalaman? Dan nanti nungguin gaya ibu yang sedang pripun bisa cerita? Pripun? Nggak ada tanda-tanda. Tidak merasakan sakit. Terus apa yang jenengan lakukan saat
mendampingi keluarga yang sedang sakaratul maut. Bukan orang meninggal, Hmm. diem aja gitu. Oh, Jadi nggak tahu kalau oh, nggak sempat dibacakan. Yang sering itu kan nilap kita ya. Nah, banyak orang mau meninggal dunia itu sehat walafiat. Ya ternyata itu apa ya, besoknya meninggal dunia. Padahal sebelumnya sakit, kemudian sehat sebentar, Allah panggil ketika dalam keadaan kita tidak tahu. Ada lagi yang punya pengalaman, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, pengalaman saya itu saya sendiri. Waktu itu dirawat di rumah sakit pada Jadi hari-hari memang saya memang punya niat ingin terus. Karena masalah sudah kritis dan masuk ICU. Jadi waktu itu